Ini materinya. Ini yang disampaikan oleh Bu Nurul ya. Jelas ya, terlihat ya? Jelas, Bu. Oke, tarik, tekan, dan geser. Terus ini, kita langsung ke perhitungannya aja. Karena kita akan nanti UTS-nya perhitungan ya. Ini mengenai batang prismatik. Nah, ini kemungkinan keluar di UTS. Jadi, batang prismatik mengalami tarik diagram benda bagas dari sekon batang. Jadi, ini contohnya ya. Ini menerima load pada semua bagian. Kemudian, segmen batang sebelum dibebani, yang gambar B. Kemudian, segmen batang sesudah dibebani. Dia mengalami penambahan panjang. Kemudian, di G, gambar G, tegangan normal pada batang. Nah, ini tegangan normalnya. Jadi rumus tegangan normal itu sama dengan rumus tekanan ya, di mana P ini adalah gaya, A ini adalah luas penampang yang dibebani. Oke. Kemudian luas penampang ya ini ya. Dapatkan rumus berikut mengenai tol tegangan, di mana di sini adalah P per A. Karena ini review, jadi saya cepat aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kurang paham, langsung deskripsi aja ya. Bu, saya mau tanya yang ini. Ya, oke ya. Kemudian tegangan dan tegangan normal di sini ada tegangan tarik tensile stress dan ada tegangan tekan compressive stress. Nah, tegangan mempunyai arah tegak lurus permukaan potongan disebut tegangan normal. Jadi tegak lurus itu maksudnya gaya atau load atau beban yang satuannya Newton itu terjadi pada arah tegak lurus pada permukaan bendanya. Nah, permukaan bendanya yang dibebani itu dia merepresentasikan, menggambarkan bahwa itu A-nya. Kemudian ini persamaannya terbagi rata di seluruh penampang batang tadi ya, beam penampang batang. Jika gaya aksial P bekerja melalui pusat berat penampang, biasanya pusat berat penampangnya itu ada di bagian tengah. Kemudian P tidak bekerja di pusat berat, maka luntur batang akan terjadi. Luntur batang akan terjadi load atau tegangan yang terpusat pada satu bagian saja. Nah, ini dan analisisnya, perhitungannya tentu lebih rumit karena dia bebannya tidak terjadi di pusat berat penampang. Kondisi tegangan merata, ini seluruh panjang batang kecuali di dekat ujungnya. 1, 2D, tadi ya, ini ya. Dan ini ya. Jadi yang di ujung-ujungnya itu beda ya tegangannya sama yang di bagian tengah, di bagian pusat berat penampang. Kemudian distribusi tegangan di ujung batang bergantung pada bagaimana beban P disalurkan ke batang. Jadi beban yang ada pada pusat berat penampang itu ditransfer ke bagian-bagian batang yang ke seluruh bagian batang. Kemudian jika terbagi rata, maka pola tegangan di ujung akan sama dengan di seluruh bagian lainnya. Maksudnya terbagi rata biasanya batangnya itu tidak mengalami kelenturan, tidak mengalami bengkok. Jadi dia terbagi rata semua loadnya, semua bebannya atau gayanya. Kemudian di sini ada ya tegangan yang sangat terlokalisasi, maksudnya ada dalam satu bagian saja. Ini disebut konsentrasi tegangan. Nah, ini tidak di bagian tengah ya, konsentrasi tegangannya di B ini ya. Tidak di bagian tengah batang. Jadi dia ada konsentrasi tegangan. Nah, kemudian beban P disalurkan ke batang melalui sendi yang melalui lubang. Nah, ini. Jadi yang melalui lubangnya ini, di bagian P ini. Oke. Selanjutnya, gaya-gaya di dalam gambar tersebut sebenarnya merupakan resultan. Resultan maksudnya jumlah ya. Jumlah dari gaya-gayanya. Tekanan tumpu antara sendi dan batang pendel. Karena bentuk batangnya ini ada lubangnya, jadi perhitungannya juga berbeda ya. Karena ini di
ditransfer, disalurkan bebannya itu tidak pada pusat berat penampangnya. Jadi harus ada perhitungan lebih lanjut. Kemudian ini tegangan dan tegangan normal. Ini selanjutnya jika kita meninjau setengah bagian dari batang, maksudnya di pusat penampang, di pusat berat batangnya, maka panjangnya itu dibagi dengan 2 atau setengahnya ya. Bagian ini merupakan perpanjangan yang sama dengan perpanjangan yang kedua, perpanjangannya dari batangnya. Kemudian bagian ini akan mempunyai perpanjangan yang sama dengan ini. Kalau misalnya dibagi lagi, itu jadinya seperempat ya, seperempat dari panjang batangnya. Kemudian di sini ada tegangan normal ya. Di sini perpanjangan persatuan panjang atau regangan. Perpanjangan persatuan panjang atau regangan. Di mana perpanjangan ini adalah panjang delta L. Biasanya kalian tahunya delta L ya. Delta L itu panjang setelah mengalami beban dikurangi panjang mula-mula. Ya. Saya sebenarnya kalau ngajar kayak gini pengen nulis papan. Jadi biasanya kan kalau di kelas tuh kalian langsung paham ya perhitungannya itu ya, kalau ditulis di papan, oh maksudnya itu seperti ini, oh maksudnya yang ibu bilang perpanjangan tuh maksudnya seperti ini. Tapi dari penjelasan saya yang saya sampaikan ini, kalian kebayang nggak maksud saya itu apa? Halo? Paham nggak yang saya sampaikan? Kebayang nggak? Maksud saya tuh apa gitu, perpanjangan per L. Paham nggak? Bayang ya? Oke. Bayang ya, paham ya? Nggak apa-apa, ngomong aja. Tadi kan yang trouble kan Hadi ya. Tadi maksudnya apa yang tadi disampaikan mengenai lomba. Kalian kalau misalnya saya tanya, nggak apa-apa, langsung ini aja, langsung ngomong aja. Terus selanjutnya di sini, jika batang tersebut mengalami tarik, maka regangan disebut tegangan tarik. Sama dengan tegangan tarik tadi ya. Tergantung dari beban beban yang diterima oleh batang, yang diterima oleh benda, yang diterima oleh materialnya. Kemudian jika batang tersebut mengalami tekan, maka regangannya adalah regangan tekan. Berarti kalau regangan tekan itu lebih ke kompresif ya. Kemudian tegangan tarik biasanya bertanda positif ya, tarik, regangan tekan bertanda negatif. Ini hanya tanda saja. Kemudian regangan epsilon tadi disebut regangan normal karena regangan ini berkaitan dengan tegangan normal. Oke. Ini contoh perhitungan sederhananya ya, epsilonnya. Dan memanjang sebesar 1,4. Nah, di sini sudah diketahui memanjang sebesar 1,4 berapa perpanjangannya. Ini langsung perhitungan sederhananya ya. Panjang mula-mulanya itu ada 2 meter. Jadi 1,4 bagi 2. Kemudian di sini sebuah tiang pendek berupa tabung lingkaran berlubang dari aluminium memiliki beban tekan sebesar 54 kilo. Kemudian di sini diameter dalam dan luarnya. Ini masing-masing D1. Nah, ini harus dihitung ya, karena ini belum diketahui luasnya. Jadi kalian harus hitung dulu luas dari tabungnya. Berapa luas tabung? Pas penampang tabung ini. Ingat nggak rumusnya? Dan panjangnya adalah 40. Perpendekan tiang akibat beban. Nah, ini perpendekan. Perpendekan berarti dia mengalami kompres ya. Jadi nilai dari regangannya nanti harus negatif. Ya, itu karena di sini perpendekan. Oke. Tentukanlah tegangan dan regangan tekan di tiang tersebut. Berarti di sini tegangan tekan dan regangan tekan. Ya, langsung ya, karena ini mengalami perpendekan. Berarti bukan tegangan tarik dan bukan regangan tarik. Nah, di sini ada asumsinya, abaikan beban berat tiang itu sendiri, dan asumsikan bahwa
Tiang tersebut tidak menekuk akibat beban tersebut. Berarti diasumsikan bebannya itu terbagi rata pada semua tabung dan dia tidak menekuk. Ya. Tahu kan luas penampalan dari tabung? Tahu, Bu. Tahu. Apa rumusnya? Ini luas selimut ya berarti ya. Luas selimutnya plus luas apa? Tutup atas dan tutup bagian bawahnya. Apa luasnya? Katanya tahu. 2 pi r kuadrat, Bu. Nah, itu 2 pi r kuadrat ya. Kemudian di sini perhitungannya ya. Ini pi per 4. A-nya tadi karena dia menggunakan diameter. Langsung diketahui ininya apa? Bagian atasnya, luas bagian atasnya. Ya. Kemudian jadi kalau sudah tahu luasnya ya. Jadi kan tadi sudah diketahui P-nya 54.000 pound. Kemudian dibagi dengan, nanti kalau misalnya satuannya tidak SI, kalian ubah dulu ya ke SI ya. Ini kan langsung aja perhitungannya. Nanti boleh googling apa ubah satuannya ke SI, jadi supaya tahu perhitungannya itu seperti apa kalau di SI-kan. Kemudian regangan tekannya di sini, ya regangannya itu kan sama dengan perpendekan, tadi karena mengalami tegangan tekan, gaya tekan, maka dia dibagi dengan L-nya, L mula-mulanya. Nah, di sini sebesar 40 ya, 40. Oke. Dari sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini masuk ke perhitungan yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup paham? Nanti materinya ya, yang diuaskan soalnya ya mirip-mirip seperti ini. Paham ya? Kalau kalau paham, saya lanjutkan ke lagi, Bu. yang mana? Boleh, Bu. Yang mana? Yang dari atas ini ya, rumus yang pertama nih. Yang pertama yang mana? Dari A sama dengan VR per 4 itu, Bu. Oh, A Ulang. sama dengan, yang tadi ya. Nah, ini kan perhitungannya karena sebenarnya dia pakai diameter ya. Kalau kamu pakai yang PR kuadrat, bisa aja. Nanti diameternya kamu buka aja ke jari-jarinya. Yang penting kamu tahu rumusnya mencari luas tabungnya ini loh.